wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du, para ikhwan sekalian, kita sambung kembali pengajian kita. Ada satu lagi tema terkait sains yang wajib kita diskusikan karena ini sangat penting, yaitu apakah sains bisa dan harus digunakan untuk menafsirkan Al-Quran. Jadi inilah salah satu alasan penting kenapa saya bersikeras sejak awal untuk membahas sains ini lebih agak sedikit panjang lebar, karena kita ingin menjawab pertanyaan tadi, apakah sains bisa dan harus digunakan untuk menafsirkan Al-Quran. Kita ingin supaya kita memahami lebih baik Al-Quran. Kita ingin supaya kita mengerti Al-Quran itu lebih sempurna. Dan barangkali satu-satunya jalan menuju itu adalah dengan menggunakan sains. Ya. Para ikhwan sekalian, kalau kita baca dari sisi bahasa, jadi fasaro yafsiru atau boleh juga dibaca yafsuru, fasron atau fassaro yufassiru tafsiron, itu salah satu maknanya menurut kamus adalah nazara ila baulil maridi liyastadilla bihi ala marodihi. Jadi melihat ke dalam air kencing atau air seni orang yang sakit untuk mencari petunjuk apa penyakitnya. Jadi jelas bahwa ada kaitan yang sangat erat antara tafsir dengan sains, bukan dengan air kencing, dengan sains. Jadi nazara ila baulil maridi liyastadilla bihi ala marodihi, itu salah satu pengertian tafsir secara bahasa. Nah, secara umum tafsir itu artinya, ini masih menurut kamus, mengungkap apa yang tersembunyi, rahasia yang tersembunyi di balik fenomena yang kasat mata, atau menyingkap rahasia yang tersembunyi di balik apa-apa yang bisa kita lihat dengan mata telanjang. Nah, paling tidak, kalau kita melihat ke sana, paling tidak ada 5 fenomena yang manusia itu selama ribuan tahun mencurahkan upaya, mencurahkan pikiran terbaik mereka untuk menafsirkan. Nah, yang pertama adalah alam material. Jadi kita ingin tahu apa rahasia di balik alam material. Yang kedua, makhluk hidup. Yang ketiga, kalau ini bicara makhluk hidup secara umum, yang ketiga adalah manusia dalam arti khusus, atau kita sebut fenomena sosial. Nah, yang keempat, mimpi. Dan yang kelima, teks. Nah, kita akan lihat apakah sains bisa dan mampu menafsirkan ini semua, dan sejauh mana keberhasilan atau prestasi sains dalam menafsirkan kelima hal tersebut. Nah, tadi kita sudah singgung bahwa menafsirkan itu secara bahasa artinya adalah menyingkap rahasia yang tersembunyi di balik fenomena yang kasat mata, di balik apa-apa yang bisa kita lihat dengan mata telanjang.
Nah, di dalam sains yang dimaksud dengan rahasia itu adalah pola, adalah keteraturan, adalah underlaying, adalah fondasi yang melandasi semua semua fenomena yang kasat mata tadi. Jadi menafsirkan menurut sains adalah mencari pola keteraturan. Menafsirkan adalah mencari underlaying atau mencari fondasi di mana hal-hal yang menjadi landasan bagi hal-hal yang ada di permukaan. Itu. Nah, kita lihat apakah sains mampu dan bisa menafsirkan alam material. Tahun 1905, Albert Einstein berkata kepada Max Planck, profesor fisika di University Berlin, saya ingin membuat satu rumus matematika yang itu bisa menggambarkan seluruh rahasia alam semesta. Ya, Max Planck menjawab, Tuan Einstein, silahkan Anda mencoba, tapi saya ragu Anda akan sukses. Nah, dalam bahasa Al-Quran, yang diinginkan Einstein itu adalah menafsirkan kata kun yang beberapa kali disebutkan di dalam Al-Quran, diantaranya dalam surat Al-Baqarah. Badi'us samawati wal ard wa idza qadha amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Pertanyaan kita sekarang, bagaimana cara kerja Allah? Pengertian dari kun tadi, apakah Allah itu bekerja secara gaib, secara magic gitu ya, secara misterius? Jadi kun seperti yang biasa kita lihat di film-film fairy tale, misalnya Cinderella misalkan ya, dengan tongkat ajaib gitu mas. Jadilah kamu wahai kereta kencana, maka kereta kencana pun jadi. Jadilah engkau wahai sepatu kaca, sepatu kaca pun jadi. Apakah begitu cara kerja Allah? Atau misalkan kita ambil contoh Presiden Amerika Serikat, Franklin Delano Roosevelt, yang pada tahun 1939 ingin menciptakan bom atom. Apakah kemudian si Roosevelt ini mengambil tongkat ajaib dan berkata, jadilah engkau wahai bom atom? Kan tidak begitu. Yang dilakukan oleh Presiden Roosevelt itu, dia membangun proyek namanya Manhattan Project. Merekrut hampir sekitar 130.000 ilmuwan termasuk pekerja, menggelontorkan dana sebesar $2 miliar tahun itu, yang mungkin kalau dalam hitungan sekarang sekitar 27 miliar dolar atau hampir 400 triliun lebih. Nah, maka jadilah yang namanya bom atom tahun 1945. Atau misalkan ketika presidennya, ini kan pelajaran juga bagi para presiden dimanapun dunia, termasuk di kita gitu. Seperti Presiden John F. Kennedy yang ingin mendaratkan manusia ke bulan. Apakah kemudian Presiden F. Kennedy ini mengambil tongkat kayu dan tongkat ajaib, mengambil tongkat ajaib dan berkata, jadilah engkau roket atau pergilah engkau ke bulan? Kan tidak begitu. Nah, yang dilakukan oleh Presiden Kennedy ini, dia memanggil direktur NASA dan memerintahkan untuk menyiapkan proposal bagaimana caranya supaya manusia bisa mendarat di bulan. Nah, salah satu orang yang tidak percaya bahwa Allah itu bekerja secara magic, itu namanya adalah Albert Einstein. Dia percaya bahwa Allah itu bekerja secara saintifik, secara matematis. Makanya dia ingin menafsirkan
apa sebetulnya kata kun itu. Nah, 2015 Einstein kemudian mengumumkan apa yang sekarang oleh dunia dikenal sebagai teori relativitas umum atau General Theory of Relativity. Nah, apa teori relativitas umum itu? Nah, bagi saya itu adalah tafsir dari surat Al-Baqarah tadi. Fa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Dengan kata lain, JTR itu, General Theory of Relativity itu satu rumus matematika yang mungkin kalau ditulis di dalam kertas ini tidak lebih dari 5 cm gitu. Yang dia menceritakan alam semesta dari sejak tercipta sekitar 13,787 tahun yang lalu. Ini menurut angka yang disepakati sekarang gitu oleh seluruh fisikawan di seluruh dunia. Dari sejak alam semesta tercipta sampai hari ini, sampai kemudian masa yang akan datang. Nah, oke, saya cerita sedikit supaya apa ya? Supaya memberi gambaran gitu ya, supaya memberi gambaran yang disebut dengan General Theory of Relativity. Saya tidak akan tuliskan rumusnya karena saya juga lupa gitu. Jadi, tinggal dicek saja di YouTube, barangkali banyak. Nah, intinya adalah semua perilaku alam semesta itu dari sejak dia lahir, kemudian tumbuh, kemudian berkembang, kemudian berevolusi menjadi seperti yang bisa kita lihat sekarang, bahkan juga mungkin nanti ke depannya berjuta tahun, bermiliar tahun ke depan, itu mengikuti atau didikte atau mengikuti kaidah yang dituliskan di dalam rumus General Theory of Relativity. Jadi alam semesta ini lahir sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu melalui mekanisme yang disebut dengan ledakan besar atau Big Bang. Ledakan besar. 300.000 tahun usia alam semesta terbentuklah atom pertama, yaitu atom hidrogen. Mungkin gambaran untuk sekarang itu kira-kira seperti awan gitu kan, seperti awan. Nah, atom hidrogen ini kemudian mereka saling berkumpul membentuk bulatan-bulatan raksasa yang disebut dengan bintang. Hari ini salah satunya contohnya matahari. Nah, kenapa matahari begitu besar? Karena matahari ini jaraknya sangat dekat dengan kita, itu sekitar 150 juta kilometer, bintang paling dekat. Sementara bintang-bintang yang lain itu jaraknya triliun kilometer. Jadi ini yang paling dekat, padahal sama. Nah, apa yang dilakukan oleh bintang? Yang dilakukan oleh bintang itu adalah mengubah gas hidrogen menjadi gas helium. Jadi tiap dua atom hidrogen ini disatukan di dalam bintang untuk menghasilkan satu atom helium plus cahaya. Nah, matahari kita menurut perhitungan para fisikawan itu kira-kira mengubah 500 juta ton hidrogen per detik menjadi helium dan cahaya. Sampai kapan? Sampai atom hidrogen ini hampir habis. Nah, ketika hampir habis, maka bintang itu akan meledak. Itulah yang kita sebut dengan supernova. Nah, apa yang dihasilkan setelah meledak? Yang setelah meledak, maka supernova ini akan menghasilkan bintang baru yang lebih kecil, kira-kira anak-anaknya gitu. Salah satunya adalah matahari kita. Ini tercipta setelah supernova sekitar 5 miliar tahun yang lalu. Satu itu, yang kedua, supernova ini menghasilkan juga atom-atom yang lebih tinggi dari helium, yaitu karbon gitu kan, besi, kemudian termasuk emas dan sebagainya. Itulah yang kemudian nanti menggumpal menjadi planet-planet.
menjadi satelit seperti bulan, menjadi meteor, menjadi komet dan benda angkasa yang lain. Nah, semua cerita itu, semua proses yang dilalui oleh alam semesta ini dari sejak lahir dalam bentuk ledakan besar itu sampai kemudian terjadi berbagai macam perkembangan, evolusi dan sebagainya, itu didikte oleh teori general relativity ini, Einstein. Jadi kesimpulannya, kalau kita buat skema, untuk alam material, ini sebagai objek tafsir. Katakanlah mufasirnya itu adalah sains yang bernama fisika. Dan outputnya atau tafsirnya itu adalah General Theory of Relativity. Sebetulnya ada dua, yaitu plus quantum mechanics. Nah, kalau kita beri skor statusnya, ini adalah sukses luar biasa. Dalam pengertian, teori itu bisa menjelaskan secara sangat baik alam material, underlying tadi, atau rahasia yang berada di dalam apa yang nampak secara kasat mata. Kemudian juga nyaris tidak ada ikhtilaf. Ya, sama sekali tidak ada ikhtilaf, tidak ada komplain gitu, tidak perbedaan pendapat. Memang di antara ini nanti kita bicarakan secara lebih detail gitu. Nah, kemudian kita bahas yang kedua, apakah sains juga mampu dan sejauh mana prestasi sains menafsirkan, mencari underlying, mencari fondasi yang dimana yang menjadi alasan fenomena yang nampak di permukaan terkait masalah makhluk hidup. Jadi objeknya adalah makhluk hidup, mufasirnya adalah sains yang bernama biologi. Nah, tafsirnya itu teori yang disebut atau bernama evolusi. Jadi walaupun ada berjuta-juta makhluk hidup dengan perilaku yang berbagai-bagai bermacam-macam, mereka semua tunduk, mereka semua didikte atau mengikuti kaidah yang disebut dengan teori evolusi. Yang isinya adalah struggle for life, perjuangan untuk hidup, dan natural selection atau surviving of the fittest. Semua makhluk hidup itu dikendalikan, tunduk pada teori evolusi. Inilah rahasia yang disebut dengan rahasia di balik fenomena yang kasat mata. Skornya sukses luar biasa karena tidak ada ikhtilaf sampai saat sekarang gitu. Di samping bisa menjelaskan ini juga tidak ada ikhtilaf. Nah, bagaimana dengan fenomena sosial? Nah, untuk fenomena sosial mungkin tidak sesukses atau sehebat tafsir sains di bidang alam material dan makhluk hidup. Tapi prestasi di sini juga sangat luar biasa walaupun belum mencapai itu. Nah, salah satu contoh yang paling sederhana, yang paling dekat dengan kita ini misalkan quick count. Jadi orang pergi ke TPS terus kemudian melakukan pilihan itu juga melalui satu pola yang teratur. Itulah sebabnya kenapa manusia atau kenapa kita bisa melakukan quick count walaupun misalkan ada 1000 TPS, kita cukup mengambil 1000 saja, sejuta kemarin pilpres itu sekitar 1 juta TPS. Kita cukup mengambil 1000 sampel dari 1 juta TPS itu dan akan nampak pola gitu. Hasilnya sama dengan real count yang menghitung 1 juta TPS. Itu salah satu contoh. Jadi fenomena sosial pun ternyata juga memiliki underlying, memiliki pola di balik fenomena yang nampak di permukaan. Nah, kemudian yang keempat adalah mimpi. Jadi menurut Ibnu Arabi, menurut Sa'labun juga, takwil dengan tafsir itu satu makna. Maknanya satu. Nah, hanya sekarang problemnya
mimpi itu sudah lagi bukan menjadi ranahnya dukun atau ahli nujum atau cenayang atau paranormal. Sekarang mimpi itu adalah ranahnya sains juga. Jadi orang yang menafsirkan mimpi secara saintifik itu, yang menggagas itu, membangun itu namanya Sigmund Freud, dan ilmunya disebut psikoanalisa. Jadi kalau kita membawa mimpi atau kita pergi ke dukun, ke paranormal untuk meminta tafsir mimpi, ya itu sudah ketinggalan jalan gitu, ketinggalan zaman. Sekarang orang pergi ke psikoanalis untuk menafsirkan mimpi, bukan ke paranormal lagi. Nah, yang terakhir adalah teks. Nah, teks ini ada dua. Jadi, satu teks yang dianggap tidak sakral atau dianggap sudah tidak sakral lagi. Jadi, mungkin saja teks itu dulunya misalnya teks Mesir kuno gitu ya, Babilonia, Assyria dan sebagainya. Mungkin pada zamannya itu adalah teks yang dianggap sakral, karena nggak mungkin masyarakat biasa kan membuat teks. Pasti yang membuat adalah raja atau pimpinan agama gitu. Tapi karena agamanya sudah tidak ada, karena pengikutnya juga sudah tidak ada, itu teks itu sudah dianggap bukan lagi teks yang sakral. Nah, untuk teks-teks yang semacam itu, maka sains ini berhasil dengan sangat sukses mengungkapkan makna, mengungkapkan rahasia yang berada di balik teks-teks itu. Nah, bagaimana dengan teks yang masih dianggap sakral hari ini? Misalkan kitab suci termasuk Al-Quran. Nah, ini ada sedikit masalah. Bolehkah sains? Dan itu pertanyaannya, bolehkah sains? Dan ini pertanyaan yang luar biasa besar, karena saya tidak tahu apa pernah ditanyakan sebelumnya atau belum, atau baru ditanyakan di sini. Bolehkah sains digunakan untuk menafsirkan teks yang dianggap sakral gitu ya. Atau udah aja Al-Quran lah, karena kita ngomongnya Al-Quran gitu sebagai muslim. Bolehkah sains digunakan sebagai metode atau digunakan sebagai cara untuk menafsirkan Al-Quran? Ini pasti ada sedikit masalah, karena itu termasuk pertanyaan yang cukup besar bagi saya. Nah, sebelum ke sana, maka kita mungkin perlu mengajukan dulu pertanyaan-pertanyaan yang lebih kecil. Jadi misalnya, bisakah orang non-muslim menafsirkan Al-Quran? Atau apakah Al-Quran itu hanya hak, menafsirkan Al-Quran itu hanya hak eksklusif orang Islam saja? Nah, jawab dulu.